Entah kenapa atau untuk siapa aku menulis ini, bagaimanapun, ini adalah akhir dunia. Jadi, semua orang pasti tahu apa yang akan kukatakan. Tapi entah kenapa, aku merasa harus menceritakan hal ini kepada seseorang. Jadi, semua dimulai dengan guncangan kecil dari bawah tanah. Tidak ada yang benar-benar memedulikannya, terutama karena daerahku memang rawan aktivitas seismik. Orang mengira ini hanya gempa bumi kecil. Berita di TV membahasnya, tapi hanya sedikit yang benar-benar khawatir. Ayah dan ibuku, umurku baru 12 tahun saat itu, termasuk di antara orang-orang yang khawatir. Tapi mari kita simpan untuk nanti. Hanya dalam setahun, guncangan menjadi makin kuat dan makin sering. Di beberapa daerah, guncangan ini berubah menjadi gempa besar yang menyebabkan sejumlah kerusakan di perkotaan dan pedesaan. Lebih buruknya lagi, gunung berapi yang sebelumnya tidak aktif mulai bangun. Di seluruh dunia, orang-orang mulai cemas. Para ilmuwan banyak membahas tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap umat manusia. Tapi yang pasti, tak seorang pun punya solusinya. Kondisi pun tidak kunjung membaik. Bulan demi bulan berlalu. Kekuatan dan frekuensi gempa bumi serta letusan gunung secara bertahap kian meningkat. Pada awalnya, hanya ada laporan satu bencana alam besar per bulannya. Tapi dalam 2 tahun selanjutnya, setidaknya ada 4 bencana yang terjadi dalam kurun waktu yang sama di setiap sudut dunia. Bahkan, daerah yang biasanya tenang, dihantam gempa bumi yang kemudian diikuti tsunami. Orang-orang mencoba beradaptasi, tapi semuanya terjadi terlalu cepat bagi kami untuk bisa cukup bereaksi. Yang harus kami lakukan hanyalah belajar untuk selalu siap keluar dari rumah dan lari. Kami berhenti membangun gedung apartemen yang besar dan kukuh, serta lebih memilih rumah cetak 3 dimensi yang lebih ringan. Rumah seperti ini mudah hancur, tapi juga mudah dibangun, yang merupakan keuntungan besar. Barang-barang mewah dengan cepat kehilangan nilainya. Sementara di sisi lain, harga perangkat elektronik seluler dan peralatan bertahan hidup meningkat pesat. Orang-orang mulai sangat menghargai apa yang mereka miliki, juga menghargai orang-orang di sekitar. Sesama tetangga saling membantu, dan seluruh kota menyatukan upaya mereka untuk membangun komunitas yang kuat demi mempersiapkan hal terburuk bersama-sama. Sayangnya, hal terburuk datang lebih cepat daripada dugaan kami. Suatu hari, seluruh planet diguncang oleh sebuah gempa bumi raksasa. Kami pikir inilah akhir hidup kami semua, karena tanah terus bergetar selama berjam-jam dan tidak berhenti sampai keesokan harinya. Kemudian, laporan datang dari pantai Atlantik. Lautan surut, meninggalkan hamparan pasir dan karang yang luas. Tim peneliti melompat ke helikopter dan pergi untuk mencari tahu apa yang menyebabkan bencana alam ini. Lantas menemukan hal yang tidak terpikirkan. Ada pusaran air super besar di tengah Samudra Atlantik, ratusan kali lebih besar dibanding dolina terbesar di dunia. Air laut mengalir ke pusaran raksasa ini, seolah seseorang menarik sumbat penutup di dasar samudra. Kurang lebih, itulah yang terjadi. Lempeng tektonik di bawah Atlantik terbelah, membentuk celah besar di dasarnya. Magma mendidih mengalir keluar, tapi padam oleh banyaknya massa air yang kemudian mengalir ke jurang dalam. Air menghilang begitu cepat sehingga permukaannya secara keseluruhan turun dalam hitungan jam. Peristiwa ini dijuluki retakan besar Atlantik, tapi semua ini baru permulaan. Dengan meningkatnya frekuensi gempa bumi dan letusan gunung berapi, pola angin di seluruh dunia berubah, mengakibatkan munculnya badai besar, seolah bumi muak dengan seluruh penghuninya. Tapi seperti yang kukatakan tadi, orang tuaku termasuk yang khawatir dan ingin tahu alasan dibalik semua ini. Orang tuaku adalah ahli geologi di Agensi Antariksa Internasional yang melanjutkan pekerjaannya di tengah semua bencana alam ini, dan merekalah yang akhirnya membuat kesimpulan mencemaskan. Untuk alasan yang belum diketahui, ukuran bumi mulai membesar. Ini menjelaskan segalanya. Gempa bumi yang makin sering terjadi disebabkan oleh bergeraknya lempeng tektonik. Magma yang mengalir didorong dari mantel ke atas menuju kerak bumi dan meledak ke permukaan di tempat yang memang ditujukan untuk itu, gunung berapi. Artinya, akan ada peristiwa lain seperti retakan besar Atlantik, tapi sayangnya lebih dahsyat. Setelah setahun berselang, kami pindah untuk tinggal di agensi bersama keluarga karyawan lain dan pegawai penelitian. Bangunan-bangunan ini dibuat untuk menahan hampir segalanya. Jadi, kami terlindung dari kengerian di luar. Kami menerima sebanyak mungkin orang. Tapi tentu saja, tempat kami tidak cukup. Jutaan orang dibiarkan dengan apa yang mereka punya. Sementara kami hanya bisa berharap semua orang aman. Pada saat itu, seperti yang diperkirakan para ilmuwan, bumi telah membesar
1,5 kali ukuran aslinya. Dan dari bentuknya sekarang, kecepatan pembengkakan bumi terus meningkat. Setahun kemudian di kehidupan bunker ini, kami menyaksikan bumi membengkak 2 kali lipat lagi. Retakan yang bahkan lebih besar dibanding yang ada di Atlantik muncul di berbagai belahan dunia, sehingga kekacauan meluas. Semua orang telah tinggal di bawah tanah, di tempat yang relatif aman. Komunikasi antar benua terputus, dan apa yang kami tahu tentang situasi di permukaan bumi hanyalah berasal dari ekspedisi para ilmuwan pemberani. Planet ini digempur oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan badai yang terjadi hampir setiap hari saat ini. Kehidupan di permukaan hampir mustahil. Saat itulah, tim gabungan peneliti dan insinyur tiba-tiba muncul dengan solusi yang telah mereka godok selama 5 tahun terakhir. Mereka menyebutnya Bahtera. Ternyata, sejumlah tim sepakat untuk membangun kapal luar angkasa super besar untuk mengevakuasi umat manusia, bersama dengan hewan, ikan, dan spesies serangga yang masih hidup seandainya bumi pecah. Dan waktu yang mereka takuti akhirnya tiba. Semua orang di gedung agensi, termasuk aku dan orang tuaku, diantar ke aula besar tempat salah satu Bahtera disimpan. Semua orang lain dari berbagai benua yang berhasil datang juga ada di sana. Kami diberi kartu identitas pribadi dan kemudian diizinkan naik. Tiap orang diberi kapsul terpisah yang membuat kami tetap berhibernasi selama perjalanan luar angkasa. Mereka bilang, kami adalah kolonis, pelopor dalam permukiman luar angkasa. Kami akan pergi ke Mars. Dan begitulah aku sampai di sini. Di tempat aku menulis semua ini, kami berhasil naik ke Bahtera dan tidur di kapsul kami. Saat aku bangun, kami sudah mendarat. Aku tidak akan membuatmu bosan dengan cerita mendetail tentang transformasi dan proses kami tinggal di rumah baru. Awalnya, kami semua mengenakan pakaian khusus yang dilengkapi tangki oksigen. Tapi tak lama, kami membangun kubah dengan atmosfer buatan dan mulai membuat wilayah ini layak huni, baik untuk kami maupun untuk hewan yang kami bawa. Sejak itu, 10 tahun telah berlalu. Kami merasa seperti di rumah sendiri di planet merah ini, yang sudah tidak benar-benar merah lagi. Ada hutan lebat dan kota-kota besar yang tersebar di mana-mana. Mars tidak aktif, jadi tidak ada gempa atau badai di sini. Hidup berjalan cukup damai, meski dipenuhi segala kesibukan penyempurnaan yang masih harus diselesaikan. Tapi selama ini, kami dengan cemas menyaksikan planet rumah kita ini bertambah besar. Awalnya, bumi hampir tidak terlihat di langit malam. Tapi setelah sekian bulan berlalu, bumi menjadi makin terlihat. Sampai suatu hari, bisa dilihat secara detail dengan mata telanjang. Hari ini, ukuran bumi sudah sebesar bulan di langit kami dan bahkan terlihat pada siang hari. Matahari jauh lebih kecil dari sini dibanding yang terlihat dari bumi dulu. Jadi, pada dasarnya, planet rumah kita sekarang lebih besar daripada bintangnya. Lewat teleskop, kami bisa melihat permukaannya diselimuti luka dan celah yang puluhan kali lebih besar daripada Grand Canyon. Tidak ada lagi lautan dan samudra, sementara benua-benua saling bergerak menjauh. Dunia yang dulunya hijau, biru, dan ramah, kini menjadi gurun tandus, mendidih dengan api dan belerang. Matahari juga tidak pandang bulu. Saat bumi masih kecil, bintang itu memandikannya dengan siraman cahaya dan kehangatan, memberinya kehidupan dan energi. Sekarang, saat bumi sudah 100 kali lebih besar, matahari menghanguskan permukaannya dan membakar sisa-sisa atmosfernya. Tapi itu masih belum semuanya. Dengan ukurannya sekarang, gravitasi bumi juga bertambah. Karena begitu besar dan masif, bumi telah bertabrakan dengan bulan, bahkan hampir memakannya. Venus, yang mirip dengan bumi sebelumnya, mulai ditarik ke arah planet yang tiba-tiba tumbuh ini dan akan menabraknya juga dalam waktu dekat. Bumi sendiri pun perlahan bergerak menuju matahari. Para ilmuwan mengatakan, suatu hari, bumi akan melahap Venus dan Merkurius lebih dulu, kemudian terbakar seluruhnya dalam panas matahari. Wow, yang kuharapkan sekarang hanyalah tidak perlu melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bumiku, rumah ternyamanku. Planet ketiga di tata surya kita ini merupakan satu-satunya tempat yang diketahui memiliki kehidupan. Di planet biru ini ada sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, 1% argon, uap air, dan karbon dioksida yang memungkinkan kita bisa bernafas bebas. Troposfer adalah lapisan terendah sekaligus terpadat di atmosfer bumi dan ketebalannya sekitar 8-14 km dan lapisan ini berfungsi sebagai pengatur cuaca.
kaca. Agar kehidupan di bumi bisa terbentuk, kita memerlukan troposfer dan kombinasi gas yang sama untuk bernafas. Kalau semua planet di tata surya kita disatukan menjadi mega bumi, manusia nggak akan berevolusi seperti sekarang. Dan rupa bumi akan sangat berlainan. Kalaupun punya lanskap seperti Mars, permukaan tanah kita akan gersang tanpa perairan luas karena perairan seperti ini cuma ada di bumi. Objek pertama yang bikin kita takjub tentu saja Olympus Mons atau gunung terbesar di tata surya. Menjulang setinggi 23.000 meter di atas tanah, kemegahannya melebihi Mount Everest, belum lagi jajaran ngarai Valles Marineris-nya yang telah membuat Grand Canyon di Amerika Serikat kelihatan biasa-biasa aja. Ngarai ini hampir sepanjang 4.000 km dan sedalam lebih dari 6 km. Di atas dataran epiknya, ada banyak area luas yang ukurannya jauh lebih jumbo dari bumi. Planet bongsor ini mungkin akan sebesar Jupiter. Kalau bumi seukuran anggur, Jupiter akan sebesar bola basket. Kemungkinan megabumi kita akan sebesar Jupiter dengan cincin Saturnus di sekitarnya. Cincin ini mungkin akan kelihatan seperti bongkahan batu besar yang melayang-layang di udara, tapi sebetulnya ini adalah partikel dan bongkahan batu es. Ukurannya bisa sekecil kerikil atau malah sebesar mobil. Cincin Saturnus ditopang oleh gaya gravitasi unik. Karena banyak batu es yang melayang-layang di angkasa, cahaya matahari jadi sulit masuk sehingga suhu planet ini akan selalu lebih dingin. Belum lagi, satelitnya sangat banyak dan planet mega ini kemungkinan juga punya satelit yang berputar-putar di atas permukaannya sehingga mempengaruhi gelombang pasang. Jupiter terkenal dengan bintik merahnya yang sebesar 2 kali lipatnya bumi. Badai ini telah bergejolak selama ratusan tahun. Penduduk megabumi akan menjauhi area ini meski tergolong sebagai planet. Merkurius kelihatan mirip bulan karena permukaannya dipenuhi kawah bekas gempuran asteroid dan komet selama miliaran tahun. Tapi kebanyakan lanskapnya terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, tebing, dan lembah. Cekungan kaloris berdiameter sekitar 1.600 km. Dan konon, cekungan ini dihasilkan oleh tabrakan komet. Gurun di bumi umumnya panas dan terdiri dari bukit pasir, tapi bisa juga di situ ada dataran rata dan bukit kecilnya. Gurun terluas di dunia adalah benua Antartika. Merkurius nggak punya atmosfer yang bisa menahan panas, sehingga suhu di siang hari sangat ngebul dan malam harinya sangat dingin. Gurun di megabumi gabungan ini kemungkinan besar akan mirip seperti Merkurius. Dan hewan yang mendiaminya mungkin akan mirip kalajengking raksasa atau ular gurun. Di siang hari, mereka akan ngumpet dari sinar matahari yang terik, dan saat malam hari, waktunya berburu mangsa. Karena suhu siang harinya sangat panas, penghuni planet ini bisa langsung meleleh kalau berani berkeliaran. Suhu Merkurius masih kalah dengan planet lain, meskipun lokasinya paling dekat dengan matahari. Predikat ini disandang oleh Venus yang memiliki suhu sampai 480 derajat Celcius. Para ilmuwan meyakini permukaan Venus cenderung rata karena suhu ekstrim. Tapi nggak semuanya rata sih. Di situ juga ada gunung berapi dan dataran tinggi. Lanskap dan iklim seperti ini bisa kita jumpai di dekat ekuatornya karena suhunya selalu panas. Manusia nggak bisa mendiami permukaannya tanpa bantuan kubah khusus untuk bertahan hidup. Tapi karena ukuran megaplanet ini sangat besar, kita bisa milih daerah mana aja yang perlu ditempati. Sebagian kawasan mungkin akan punya atmosfer yang pas untuk bernafas, tapi sebagian lainnya nggak punya keistimewaan ini. Iklim di daerah kutub kemungkinan besar akan mirip seperti di Pluto, meskipun si Pluto bukan termasuk planet. Pada tahun 2006 silam, Pluto dinyatakan sebagai planet katai, bahkan ukurannya lebih kecil dari bulan. Kita nggak tahu banyak soal planet mini ini, tapi di dalamnya ada sekitar 70% batu dan 30% es. Para ilmuwan meyakini sebagian permukaannya diselimuti nitrogen beku, metana padat, dan karbon dioksida. Karena ukurannya sangat bongsor, gaya gravitasi megaplanet ini juga cukup kuat. Gravitasi Jupiter bisa bikin bobotmu 2 kali lebih berat. Manusia kemungkinan besar akan sangat tinggi dan sangat besar untuk menyesuaikan diri dengan ukuran planetnya. Lautan di megabumi ini juga sangat luas, sehingga lautan kita akan kelihatan seperti danau kecil.
Dalam sehari, manusia memerlukan waktu selama 24 jam. Dan tubuh kita sudah terbiasa dengan durasi ini, tapi kalau selisih waktunya nggak terlalu lama, efeknya juga nggak akan kentara. Kita nggak akan bisa hidup di planet lain tanpa mengenakan pakaian yang sesuai. Tanpanya, kita cuma bisa bertahan selama beberapa detik di Jupiter, Neptunus, dan Saturnus. Kalau di Mars, kita cuma bisa bertahan selama kita masih kuat menahan nafas. Atmosfer di situ relatif tipis dan gaya gravitasinya mirip seperti bumi. Tapi tubuhmu bisa membeku. Meski dijuluki sebagai planet merah, Mars sangat dingin. Di kutubnya juga ada lapisan es berselimut karbon dioksida. Di Merkurius juga gitu. Kita cuma bisa bertahan hidup selama kita masih kuat menahan nafas plus berada di area yang pas dengan posisi matahari. Peradaban kuno di megaplanet ini nggak akan beragam seperti di bumi karena permukaan dan kondisinya sangat ekstrim sehingga nggak memungkinkan untuk mengembangkan penemuan dan perdagangan. Tapi saat manusia bisa ngembangin teknologi khusus di suatu kawasan, peradaban lain akan bermunculan. Evolusi sejumlah hewan juga berlangsung secara unik dan spesifik. Tapi sebagiannya nggak bisa berevolusi karena bertubuh jumbo, terisolasi, dan menempati puncak rantai makanan. Jadi, megabumi ini kemungkinan juga punya dinosaurus kuno. Malahan ukurannya jauh lebih besar dari para dino yang pernah berkeliaran di bumi. Penampilan fisik manusia kemungkinan besar akan sangat berlainan. Sebagian di antaranya juga menempati berbagai penjuru planet. Karena terisolasi, manusia berevolusi sendiri-sendiri sesuai dengan lingkungannya. Selama berabad-abad, kemajuan teknologi akan menyebarkan budaya lain ke lingkungan sekitar, sehingga kita akan lebih saling terbuka. Neanderthal dan Homo sapiens pernah hidup berdampingan dan dianggap sebagai dua spesies manusia. Neanderthal terbilang cerdas, mereka bisa memanfaatkan perkakas untuk berburu dan menggambar. Homo sapiens bisa bertahan hidup dan berpindah-pindah untuk nyari tempat tinggal baru. Megabumi mungkin akan dihuni oleh dua spesies dominan, sementara spesies minoritas lainnya menempati kawasan khusus. Mereka akan lebih besar, lebih tangguh, dan lebih gesit dari kita. Spesies yang hidup di dekat pohon akan punya alat gerak yang lebih panjang untuk berayun di dahan pohon. Spesies yang hidup di sabana mungkin akan berjalan super cepat dan berkaki panjang. Negara dan kota-kota di situ akan jauh lebih besar, malahan luas satu negaranya bisa saja sebesar bumi kita. Populasi penghuninya bisa mencapai puluhan miliar dan mereka juga bisa nyiptain teknologi transportasi khusus untuk melakukan perjalanan antar benua. Kalau cuma mengandalkan pesawat biasa, waktu tempuhnya bisa sampai berbulan-bulan atau malah bertahun-tahun. Di darat, kereta api super cepat melaju kencang. Di udara, si burung besi bisa mengangkasa sampai sengeput roket. Untuk melakukan perjalanan laut, mereka perlu kapal yang tahan banting. Bagi sebagian orang, pelayaran melalui Samudra Atlantik aja udah sangat mengerikan, apalagi kalau harus berlayar melewati perairan yang ukurannya 8 kali lebih besar dari seluruh perairan di bumi. Berarti ukuran kapalnya juga harus lebih besar kan? Akan ada sejumlah area yang harus dihindari, seperti bintik merah dan badai abadinya. Tapi, industri pariwisata mungkin akan memberi ruang bagi siapapun yang mau melihatnya. Hidup di planet yang begitu besar memang terdengar sangat mustahil bagi kita, tapi para ilmuwan telah meneliti planet lain yang akan dijadikan sebagai rumah baru kita. Kita sedang menembus ruang angkasa pada kecepatan cahaya. Perjalanan sengebut ini dari bumi ke matahari cuma perlu waktu selama 8 menit. Tapi untuk sampai ke destinasi kita kali ini, waktu tempuhnya selama 35 tahun. Itu pun masih sangat cepet. Bisa kebayang nggak tuh? Roket konvensional aja perlu waktu sampai 600.000 tahun untuk menempuh perjalanan yang sama. Wah, sip, udah sampai aja nih. Sistem bintang ini sangat mirip dengan tata surya kita dan para ilmuwan memprediksi kalau di sini kemungkinan ada kehidupan seperti di bumi. Di pusat sistem bintangnya terdapat katai merah seukuran 30% lebih besar dan lebih berat dari matahari. Yang jauh lebih menarik justru semua planet di sekitar bintang ini. Ada L9859b yang ukurannya kurang lebih sebesar Bumi dan Mars, tapi sangat ringan, masanya cuma setengahnya Venus. Di planet berbatu ini, nggak akan mungkin ada kehidupan karena lokasinya terlalu mepet dengan bintang induk dan suhunya sangat panas, bahkan sampai 100 derajat lebih tinggi dari suhu maksimum oven. Organisme yang berani coba-coba hidup di situ akan langsung gosong.
Planet ini mengorbit bintang induknya selama 2 hari, jauh lebih singkat dari kala revolusi bumi yang selama 365 hari. Serapan energinya juga 22 kali lebih banyak dari jumlah yang kita dapat dari matahari. Jadi, selain suhunya super ngebul, radiasi planet ini juga sangat berbahaya. Planet berikutnya berjarak 4,6 juta kilometer dari bintang induknya atau 13 kali lebih dekat dari jarak Merkurius ke matahari. Planet ini mengorbit sang bintang selama 3,7 hari, tapi menariknya, planet ini 30% lebih besar dan 2 kali lebih berat dari bumi, jadi bisa diklasifikasikan sebagai planet bumi super. Planet seperti ini kemungkinan besar banyak mengandung air dalam wujud beku, metana, dan hidrogen. Ketiga unsur ini sangat penting bagi terbentuknya kehidupan. Banyak ilmuwan meyakini peradaban ekstraterestrial bisa hidup di planet bumi super. Tapi karena bobotnya sangat berat, gaya gravitasinya juga super kuat. Peradaban yang hidup di dalamnya mungkin nggak bisa terbang keluar angkasa karena mereka akan sulit keluar dari jeratan gravitasi planet bumi super. Meski begitu, di planet ini nggak akan mungkin ada kehidupan, lokasinya masih terlalu dekat dengan bintang induk. Sama seperti di tata surya kita, suhu di kedua planet terdekatnya juga super ngebul. Tapi planet ketiga ini kelihatan lebih menjanjikan sih. L985090, bobotnya hampir 2 kalinya bumi dan ukurannya 50% lebih besar. Para ilmuwan memperkirakan sekitar sepertiga masanya kemungkinan berupa air. Sementara total massa air di bumi kita cuma sekitar 0,02%. Air memang jadi syarat utama bagi terbentuknya kehidupan. Dan di planet ini keberadaannya masih menjadi tanda tanya. Mungkin ada di permukaannya, tapi suhu tinggi bisa mengubah lautan luas menjadi awan uap raksasa. Siapa tahu di bawah permukaannya juga ada air. Intinya sih kita belum tahu pasti. Oke lah, kita beralih ke planet berikutnya aja. Planet baru ini termasuk di dalam kelas Venus Super dan dijuluki sebagai L9859e. Permukaannya berbatu-batu dan ukurannya 3 kali lebih besar dari bumi. Sebagai Venus Super, planet ini terbilang cukup berat dan punya lapisan atmosfer. Kondisi di sini lebih mirip seperti rumah kaca karena di atmosfernya terdapat banyak gas. Cahaya bintang bisa menembus lapisannya dan jatuh ke permukaan planet, kemudian memantul ke atas. Tapi, gas padat bisa menahan cahaya di dalam atmosfer, lalu bikin suhunya semakin panas. Efek rumah kaca seperti ini perlu kita hindari di bumi. Selain itu, angin bintang meniupkan uap air dan unsur lain dari lapisan atas atmosfer menuju ke luar angkasa. Di planet seperti ini, bentuk kehidupan gak akan bisa muncul, apalagi sampai bertahan, sama seperti di Venus alias kembaran bumi. Sejauh ini, semua planet yang kita lihat berada di luar zona Laikuni. Di zona ini, jarak bintang induk sudah sangat pas, jadi nggak terlalu mepet, biar suhu planet nggak terlalu panas, dan air di dalamnya juga nggak langsung menguap. Planet di zona ini juga nggak terlalu jauh dari bintang induknya, sehingga nggak kelihatan seperti gurun dingin. Tapi jarak planet B, C, D, dan E masih terlalu mepet. Sebetulnya ada juga sih planet hipotetis F di sistem bintang ini yang lokasinya sangat cocok. Kandidat bumi super ini 2,5 kali lebih berat dari bumi. Sama seperti planet lain di sistem bintang ini, si kandidat planet juga mungkin berbatu-batu. Dengan berat segitu, planet F diperkirakan memiliki atmosfer padat. Dan suhu di permukaannya bikin airnya tetap berwujud cair. Planet F mengelilingi bintang induknya selama 23 hari. Jadi, tahun baru di sini berlangsung setiap 3 minggu sekali. Tapi kemungkinan besar gak ada peradaban yang mau ngerayain sih. Keberadaan planet ini masih sangat diragukan dan ilmuwan belum punya bukti langsung. Semua planet lain di sistem bintang tersebut ditemukan dengan metode transit. Para ilmuwan mengarahkan teleskopnya langsung ke bintang induk, kemudian mengamati perubahan cahayanya. Kalau cahaya sang bintang agak meredup, berarti ada planet yang sedang melintas di hadapannya. Misalnya, titik ini. Saat planet berada di belakang bintang, ilmuwan bisa nentuin ukuran dan kecepatannya, tapi peristiwa ini berlangsung sangat cepat. Kadang mereka juga bisa mengamati perlintasan Merkurius dan Venus di piringan matahari. Dengan metode serupa, mereka bisa nemu minimal 29 planet berpotensi Laikuni di ruang angkasa sana. Bahkan dalam jarak ratusan tahun cahaya, ada sekitar 1.715 bintang yang masuk dalam zona ini. Masing-masing bintang dikelilingi sejumlah planet, tapi cuma 29 diantaranya berada di zona Laikuni. Jadi di luar sana, kemungkinan memang ada kehidupan dan peradaban ekstraterestrial cerdas. Kalaupun memang ada, mereka bisa mengarahkan teleskopnya ke matahari kita, lalu melihat titik kecil di piringannya, atau malah mereka udah mengamatinya selama 5.000 tahun untuk memahami proses terbentuknya peradaban di bumi beserta evolusinya.
Jarak planet ini juga cukup dekat kok. Jadi mereka bisa menangkap sinyal radio dan siaran TV kita. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Sinyal radio melintasi ruang angkasa pada kecepatan cahaya. Dan manusia sudah menguasai teknologi ini sejak 100 tahun yang lalu. Kalaupun memang ada peradaban lain di luar sana, mestinya kita sudah bisa menangkap sinyal itu. Tapi sejauh ini cuma nihil kan? Kita nggak punya bukti yang nunjukin adanya kehidupan di planet itu. Penemuan sistem bintang seperti L9859 bisa sangat mencerahkan kita karena kita masih terus mencari tahu kehidupan di luar tata surya. Dan malahan, planet bumi super dianggap lebih cocok untuk mendukung terbentuknya kehidupan. Planet ini kadang juga disebut super Laikuni. Sebagian ilmuwan menilai bumi sudah sangat pas untuk mendukung kehidupan, tapi ada planet lain yang lebih Laikuni. Planet super Laikuni harus 30% lebih besar dari bumi dan bobotnya 2 kali lebih berat. Dengan begini, gravitasinya akan lebih kuat supaya atmosfernya lebih padat dan kandungan oksigennya lebih melimpah. Suhu rata-ratanya juga akan naik ke level pas setinggi 25 derajat Celcius agar tumbuhan bisa hidup subur. Selain itu, gravitasi yang lebih kuat membuat permukaan planetnya lebih datar, lautan di sana akan lebih luas daripada di bumi, biota lautnya pun jadi lebih beragam. Bintang induk juga punya peranan penting. Ukurannya harus lebih kecil dari matahari, sebab kalau terlalu besar, konsumsi bahan bakarnya akan semakin banyak. Masa hidupnya juga jauh lebih pendek. Misalnya aja nih, masa hidup matahari sekitar 10 miliar tahun, tapi katai merah bisa hidup sampai 30 miliar tahun. Semakin panjang masa hidupnya, semakin memungkinkan juga untuk mendukung terbentuknya kehidupan dan evolusi. Sejauh ini, para ilmuwan telah menemukan 24 planet dengan air melimpah, tapi nggak serta-merta di dalamnya ada kehidupan. Sebagian dari mereka juga meyakini di galaksi kita sudah ada 36 peradaban maju selain di bumi. Mereka mencari dunia yang sama melalui pemetaan bintang. Terlebih dulu, mereka perlu nyari bintang yang mirip dengan matahari di antara 100 miliar bintang di galaksi. Lalu, pilih lagi bintang yang mengandung banyak besi. Bintang ini memiliki suhu yang pas dan planet di sekitarnya bisa mendapat inti besi seperti bumi. Kemudian mereka perlu memilah bintang yang umurnya relatif muda karena setelah menua, bintang akan membesar dan menyerap planet di sekitarnya atau malah membakarnya. Dan terakhir, mereka perlu nyari planet yang berada di zona Laikuni bintang. Wah, ada 36 planet yang mungkin telah dihuni peradaban yang nggak kita kenal. Tapi nggak tahu juga sih, karena kita sendiri belum pernah menginjakan kaki di sana.